Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sekarang kita akan mereview tentang materi persamaan eksponensial. Apa saja yang akan kita review? Yaitu ada 8 bentuk persamaan eksponensial yang akan kita review kembali. Yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan 1 sampai yang bentuk kuadrat yang di nomor 8 ini. Ya, sebelum kita mempelajari persamaan eksponensial itu, kita akan mengingat kembali tentang materi sifat-sifat definisi dan sifat eksponensial. Masih ingat apa itu eksponensial? Eksponensial adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya A pangkat N itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A yang sebanyak N faktor. Seperti ini. A sendiri disebut dengan bilangan pokok, N adalah bilangan pangkat. Ada 10 sifat eksponensial, yaitu seperti yang ada di layar kalian. Ini ada 10 sifat, mungkin kalian bisa mengingat kembali. Ini adalah 10 sifat eksponensial. Selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Ini adalah salah satu contoh aplikasi pada persamaan eksponensial. Jadi perhatikan kasus berikut. Kota A dan kota B sedang menghadapi musibah pada sektor pertanian yang belum sanggup ditangani oleh Dinas Pertanian. Terdapat hama yang menyerang tanaman padi di kedua kota. Di kota A, pada tanggal 1 Agustus 2020, hama telah menyerang area sawah seluas 1 hektar. Dan dalam satu hari, luas serangan hama meningkat 2 kali lipat. Pada tanggal 5 Agustus 2020, hama juga menyerang kota B seluas 1 hektar. Dan dalam satu hari, luas serangan hama meningkat 4 kali lipat. Pertanyaannya, pada tanggal berapa luas serangan hama pada kota A dan kota B akan sama? Ya, perhatikan penyelesaian berikut ini. Ya, pada kasus ini terdapat dua pola eksponensial dengan fungsi yang berbeda antara kota A dan kota B. Jadi jika ditabelkan bentuknya seperti ini. Di kota A pada tanggal 1 luasnya 1. Pada tanggal 2 luasnya 2. Pada tanggal 3 luasnya 4. Jika ini kita ubah ke bentuk eksponensial, maka 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian yang 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Yang 4 adalah 2 pangkat 2. Atau kalau kita kaitkan dengan tanggalnya, maka ketika tanggal X yang tidak kita ketahui itu, maka bentuk eksponensialnya adalah 2 pangkat X min 1. Jadi kita lihat ketika dia 1, dia 0. Ketika tanggal 2, dia jadi 1 pangkatnya. Kemudian tanggal 3, dia jadi 2. Berarti kan tanggal dikurangi 1. 2 pangkat tanggal dikurangi 1 atau 2 pangkat X min 1. Kemudian di kota B, pada tanggal 5, luasnya adalah 1. Pada tanggal 6, luasnya 4. Pada tanggal 7, luasnya 16. Jika kita modelkan ke bentuk eksponen, 1 ini sama dengan 4 pangkat 0. Yang 4 adalah 4 pangkat 1. 16 adalah 4 pangkat 2. Kalau kita kaitkan antara tanggal dengan bentuk eksponennya, berarti ketika tanggal X, maka bentuk eksponennya adalah 4 pangkat X min 5. Jadi kita lihat di sini ketika 0, berarti kan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Ketika dia pangkatnya 1, berarti 6 kurangi 5 sama dengan 1. Ketika pangkatnya 2, berarti 7 kurangi 5 sama dengan 2. Perhatikan, karena yang ditanyakan adalah tanggal berapa mereka mencapai luas yang sama, berarti kita menentukan nilai X. Yang pertama, di kota A, bentuk fungsi eksponensialnya adalah 2 pangkat X min 1. Sedangkan pada B adalah 4 pangkat X min 5. Jadi kita samakan. Jadi kondisi ini adalah ketika luas mereka sama. Kemudian kita uraikan yang 4 pangkat X min 5 menjadi 2 pangkat 2 pangkat X min 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 2X min 10. Masih ingat sifat eksponensial ya. Jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Sehingga karena ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya saja, yaitu X min 1 sama dengan 2X min 10. Atau min X sama dengan min 9 dan X sama dengan 9. Bentuk ini adalah bentuk persamaan eksponensial, di mana tadi X menyatakan tanggal, yaitu tanggal 9 Agustus. Jadi luas mereka akan sama pada tanggal 9 Agustus.
Kemudian perhatikan bentuk berikut. Dalam menyelesaikan kasus persamaan eksponensial seperti kasus yang tadi, berarti kita menyamakan bentuk eksponensial 1 dengan bentuk eksponensial yang kedua. Jika kita punya dua bentuk eksponensial A pangkat B sama dengan C pangkat D, maka bentuk ini akan sama ketika 4 hal ini. Ini 4 ya harusnya, di sini 3. Oke, 4 hal ini yaitu jika A sama dengan C, maka B sama dengan D. Jika A sama dengan C sama dengan 1, maka B, D itu elemen bilangan real. Mereka tidak harus sama, tapi elemen bilangan real. Kemudian yang ketiga, jika A sama dengan C sama dengan min 1, maka B dan D sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Bilangan min 1 jika pangkat genap, maka hasilnya adalah 1. Bilangan min 1 jika berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah min 1. Sehingga mereka harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap supaya sama. Kemudian yang terakhir, jika A tidak sama dengan C, maka B sama dengan D sama dengan 0. Karena berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1, sehingga di ruas kiri adalah 1, yang kanan juga 1, kecuali 0 pangkat 0, karena 0 pangkat 0 itu adalah bilangan tidak tentu. Ini adalah cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial, ada 8 bentuk. Yang pertama adalah jika A pangkat suatu fungsi sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka fx-nya atau pangkatnya ini disama dengankan 0. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A bilangan yang lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka pangkatnya di sini ini kan bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal menyamakan saja. Kemudian yang ketiga, jika A berpangkatkan fungsi sama dengan A pangkat fungsi di mana pangkatnya tadi tidak sama, dan A itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Kemudian berikutnya, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, pangkatnya sama tetapi bilangan pokoknya berbeda. Dengan A lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, demikian juga B, berarti fx-nya sama dengan 0. Kemudian yang kelima, jika hx pangkat fx atau suatu fungsi berpangkat fungsi sama dengan fungsi berpangkat fungsi, di mana bilangan pokoknya adalah fungsi yang sama tetapi pangkatnya berbeda, berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya saja, atau fx sama dengan gx. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua adalah bisa jadi bahwa bilangan pokoknya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya sama dengan 0. Jika bilangan pokok 0, maka ada syarat bahwa pangkatnya harus lebih besar dari 0. Karena pangkat tidak boleh sama dengan 0. Untuk kondisi ini pangkat tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh negatif. Karena jika sama dengan 0, maka akan terjadi bentuk tidak tentu. Jadi bilangan pokok 0, pangkatnya 0, berarti bentuk tak tentu. Atau kalau 0 pangkat negatif, maka nanti akan menjadi per 0 gitu. Per 0 berarti tidak bisa didefinisikan, sehingga pangkatnya untuk bilangan pokok sama dengan 0, pangkatnya harus positif. Kemudian yang terakhir, bilangan pokoknya sama dengan min 1. Untuk bilangan pokok sama dengan min 1, ada syarat bahwa pangkatnya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Gitu, harus sama. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, jika bilangan pokoknya bilangan pokok fungsi berpangkat fungsi sama dengan bilangan pokok fungsi dengan berpangkat fungsi seperti ini, di mana bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama, berarti kita tinggal menyamakan bilangan pokoknya saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi pangkatnya itu sama dengan 0. Kalau pangkatnya sama dengan 0, berarti syaratnya bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, bilangan pokoknya sama dengan minus bilangan pokok yang lainnya. Tapi ada syarat bahwa pangkatnya itu harus genap atau gx-nya sama dengan genap. Kemudian yang ketujuh, jika ada fungsi berpangkat fungsi sama dengan 1, di mana fungsinya ini berbeda, maka penyelesaiannya yang pertama adalah menyamakan bilangan pokoknya sama dengan 1. Kemudian bilangan pokoknya disamakan dengan min 1. Untuk bentuk bilangan pokok sama dengan min 1 ada syarat bahwa pangkatnya harus genap. Supaya dia sama dengan 1, berarti pangkatnya harus genap kalau bilangan pokoknya min 1.
Kemudian yang terakhir adalah pangkatnya disama dengankan 0. Untuk pangkat sama dengan 0 berarti bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kuadrat A kali suatu fungsi eksponensial kuadrat ditambah B kali bentuk B dikalikan fungsi eksponensial ditambah C sama dengan 0 seperti ini. Berarti nanti penyelesaiannya menggunakan konsep penyelesaian persamaan kuadrat. Ini adalah salah satu contoh dalam menyelesaikan menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial. Misalkan saya punya 4 pangkat X min 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini menyerupai dengan bentuk pada nomor 8, yaitu bentuk kuadrat. Seperti ini, sehingga kita menyelesaikan bentuk persamaan tersebut dengan cara kita mengubah dari persamaan ini yang paling sederhana adalah bentuk eksponensialnya ada 2, yang pertama 4 pangkat X dan yang kedua adalah 2 pangkat X. Kita bisa mengubah 4 pangkat X menjadi 2 pangkat X. Jadi nanti kita ubah 4 pangkat X menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X, dikurangi yang lainnya tetap seperti ini, sehingga nanti kita boleh mengubah 2 pangkat X ini menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Seperti ini, kemudian nanti kita akan misalkan 2 pangkat X-nya sebagai P, sehingga persamaannya akan menjadi P kuadrat dikurangi 10P ditambah 16 sama dengan 0, sehingga bisa kita faktorkan menggunakan persamaan kuadrat. Sehingga nanti bisa kita temukan nilai P sama dengan 8 atau P sama dengan 6. Sehingga jika P sama dengan 8, maka akan kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 8 dan X sama dengan 3. Kemudian jika P sama dengan 2, maka 2 pangkat X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian untuk kasus ini adalah 1 dan 3. Ya, ini adalah salah satu contoh penyelesaian persamaan eksponensial. Semoga bermanfaat. Nanti jika kalian menjumpai kasus yang diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial, maka sesuaikan dengan bentuk eksponensial yang kalian hadapi. Jadi nanti bisa disesuaikan. Ya, semoga membantu dan semoga membawa manfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.